Roy Suryo bisa dikatakan tersangka kasus penodaan agama paling sakti di tanah air ini. Ya, mengapa kita katakan dia paling sakti? Sehingga polisi pun kemudian tidak tega untuk menahan. Ini akan menginspirasi kepada tersangka-tersangka yang lain nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Roy Suryo bisa dikatakan tersangka kasus penodaan agama paling sakti di tanah air ini. Ya, mengapa kita katakan dia paling sakti? Karena dialah satu-satunya tersangka penoda agama yang keluar dari pemeriksaan dengan tanpa ditahan. Bahkan tidak hanya satu kali pemeriksaan dalam posisi atau status sebagai tersangka, 2 kali. Dan selama 2 kali tersangka diperiksa, dia tetap berhasil lolos, tidak ditahan oleh Polda Metro Jaya. Ya, sakti. Sakti sekali Roy Suryo. Yang lain-lain kan Ferdinand Huta Hayan, sekali diperiksa tersangka keluar langsung ditahan. Sebelum itu ada Yahya Waloni ditahan, ada KC ditahan, dan lain sebagainya langsung ditahan. Penodaan agama. Tapi The Roy Suryo sungguh luar biasa, ya, sungguh sakti dia. Diperiksa pertama, keluar dengan jurus kursi roda, sehingga polisi tidak polisi pun keok menghadapi kursi roda Roy Suryo. Senjata kursi rodanya ampuh, sehingga dia lolos dari tahanan. Nah, pada pemeriksaan yang kedua semalam, Kamis malam ya, diperiksa hampir 10 jam. Dari habis zuhur sampai jam 22.30 baru keluar. Dia memakai jurus penyangga lehernya diborgol sendiri dengan menyangga leher warna biru. Sehingga polisi pun kemudian tidak tega untuk menahan. Ini akan menginspirasi kepada tersangka-tersangka yang lain nanti. Untuk bisa lepas dari tahanan harus dengan segala macam ajian kursi roda, ajian borgol leher. Nanti ketiga kali Roy Suryo diperiksa akan memakai ajian apa lagi nih? Mungkin akan memakai ajian belut putih. Belut putih kesurupan gitu ya. Ya, harus pakai taktik yang lain ya. Pemeriksaan pertama pura-pura sakit pakai kursi roda. Ya nggak tahu sih pura-pura atau tidak. Mungkin sakit beneran. Diborgol pakai kursi roda, lepas, lolos, polisi nggak tega. Yang kedua semalam disangga lehernya, lolos juga, polisi nggak tega juga ya. Disangga, mungkin kalau nggak disangga geludak kepalanya gelundung, potol. Nah besok pemeriksaan ketiga dia harus pasti lagi berpikir, saya harus pakai ajian apa lagi nih ya, jurus apa lagi ya, trik apa lagi biar polisi juga nggak tega menahan saya gitu. Mungkin begitu. Nah saya sarankan pakai ajian belut putih Roy. Belut putih kesurupan, jadi begitu diperiksa tiba-tiba di ruang pemeriksaan pura-pura kesurupan belut gitu loh, jatuh geludak ngoser-ngoser. Allah ya kare.
Anak-anak baik wong. Ada saja trik seribunya. Allah ya Karim. Oke. Itu jurus-jurus trik-trik yang diajarkan oleh Roy Suryo kepada calon-calon tersangka yang lain agar besok ketika diperiksa tidak ditahan oleh polisi, begitu diantaranya. Ketika diperiksa, gumoh. Bisa langsung, wow gitu. Apakah Anda sehat? Wow gitu loh. Apakah Anda siap diperiksa? Wow gitu. Kalau langsung kesurupan aja lupa. Nah ya, orang kesurupan loh, lagi diperiksa. Oh, saya macan kumbang. Saya penunggu kerajaan Sriwijaya. Nah, itu loh, polisinya yang meriksa kan takut. Nah, untuk menghadapi orang-orang begini, polisi ini saya ajarin ya, kalau misalkan kok ada tersangka yang diperiksa pura-pura kesurupan, gampang. Ambilin sedia aja ular kobra ya. Sedia aja ular kobra. Atau sedia saja tembelek langsung di depan meja. Kamu kesurupan nih, coba cium gitu loh. Nah, kalau dia di hidungnya ditolei tembelek langsung kok masih tetap beker-beker, berarti kesurupan bener. Tapi kalau orang pura-pura pasti langsung muntah-muntah. Jadi yang belum tahu ya, jadi semalam kan Roy Suryo diperiksa yang kedua sebagai tersangka kasus penodaan agama dan ujaran kebencian berdasarkan terkait SARA, terkait dengan unggahan meme stupa Candi Borobudur yang kepalanya diedit mirip Pak Presiden Jokowi. Itu kasusnya ya, review saja, mungkin ada yang baru melihat sejak awal nggak ngikutin. Pemeriksaan pertama sepekan lalu dia sudah tersangka, tetapi karena muntah-muntah, gumoh ya, semaput bahkan gitu ya, baru ditanya siapa namamu, Roy Suryo langsung geludak gumoh gitu loh. Sehingga penyidik di Polda Metro nggak tega, kemudian menghentikan penyidikan dan Roy Suryo kemudian keluar rewes-rewes pakai kursi roda di Papah. Selama deh dia nggak ditahan. Nah, seminggu berselang dia mungkin berobat dan lain sebagainya. Nah, kemarin datang lagi dipanggil Polda Metro, walaupun mampir rumah sakit, tapi ternyata diperiksa oleh dokter Polda Metro sehat. Nah, makanya dilanjutkanlah pemeriksaan. Nah, ternyata gumohnya sudah sembuh mungkin ya, mungkin sudah siap jeruk bayi, minyak kayu putih, balsem, PPO, dan lain sebagainya, sehingga berhasil diatasi. Tapi yang tidak kuat tinggal lehernya gitu. Sehingga keluar dari Polda Metro dalam posisi leher di sangga, di borgol. Mirip borgol sih ya, bukan borgol dalam arti sebenarnya. Di sangga itu kan ada fotonya bisa dilihat tuh. Dan selamatlah dia dari penahanan Polda Metro. Bila taufik walidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.